jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang sudut-sudut sehadap, bagian dari materi tentang sudut dan garis sejajar. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini ada dua garis, ini adalah garis G dan garis H, kemudian dipotong oleh garis L ini di titik A dan B di sini ya. Kita beri nama ini adalah sudut A1, A2, A3, A4, ini sudut B1, B2, B3, B4. Oke. Dari gambar itu dapat dilihat bahwa ini ya, sudut A1 yang di sini ini sama dengan sudut sehadap ya, sehadap dengan sudut B1, kemudian sudut A2 yang di sini ya, itu sehadap dengan sudut B2, oke. Kemudian sudut A3 ini itu sehadap dengan sudut B3 ya, kemudian sudut A4 ini itu sehadap dengan sudut B4 ya. Oke. Jika dua garis sejajar ini, dua garis sejajar G dan H itu dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap itu sama besar. Berarti sudut A1 sehadap dengan sudut B1 itu sudut A1 besarnya sama dengan sudut B1. Sudut A2 besarnya sama dengan sudut B2. Dan seterusnya seperti itu. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ini garis AC ini sejajar dengan garis FD. Kemudian garis BF ini sejajar dengan garis CD ya. Di sini sudutnya adalah 108 derajat, ini sudut FDE-nya, oke. Kemudian maka tentukan yang pertama itu besar sudut BCD ya. Sudut BCD di sini nanti ditanya ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah besar sudut ABF. ABF yang di sini. Oke, nanti sudut ABF ini sehadap dengan sudut ini ya, BCD ya. Ini berarti nanti besarnya sama di sini dengan di situ. Oke ya. Sekarang kita lihat penyelesaiannya ini. Sudut BCD ini adalah sehadap dengan sudut FDE ya. Ini sehadap nih. Di sini itu dengan di sini sehadap. Oh, berarti kalau sudut sehadap itu berarti besarnya sama ya. Berarti sudut BCD-nya itu sama dengan sudut FDE ya. Oke, menjadi sama dengan 108 derajat. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Ini sehadap. Oke, kemudian sudut ABF ini sehadap dengan sudut BCD. Berarti sudut ABF itu besarnya sama dengan sudut BCD atau sama dengan besarnya adalah 108 derajat. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Gampang. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Supaya lebih jelas lagi ya, kita lihat ini. Perhatikan gambar berikut ini, ada dua garis PT dan RS ini sejajar ya. Oke. Kemudian dipotong oleh garis KN. Ini titik potongnya di L dan M ini. Kemudian ini juga ada garis LG ini tegak lurus dengan KN. Di sini siku-siku berarti 90 derajat ya. Oke. Kemudian maka tentukan ini. Yang pertama itu besar sudut PLM, ini PLM ya. Ini sehadap dengan sudut RMN, ini 134 derajat nanti jawabannya ya, oke. Kemudian besar sudut PLG ini. PLG kalau di sini 90 derajat berarti kalau sudut PLM-nya adalah 134 derajat berarti di sini adalah 134 derajat dikurangi 90 derajat. Seperti itu penyelesaiannya ya. Kita lihat penyelesaiannya ini. Yang pertama adalah sudut PLM sehadap dengan sudut RMN ya. PLM ini sehadap dengan sudut RMN ini 134 derajat. Berarti besar sudut PLM-nya itu sama dengan sudut RMN ini karena sehadap. Maka itu sudut RMN-nya itu adalah 134 derajat. Berarti sudut PLM-nya ini sama dengan 134 derajat. Paham ya? Oke, lanjut.
Kemudian besar sudut PLQ tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa di sini adalah 134, di sini 90, berarti ini ya sudut PLQ ditambah sudut QLM itu sama dengan sudut PLM, ini adalah 134 ini ya, oke. Jadi seperti itu, sudut PLQ ditambah 90 derajat itu sama dengan 134 derajat, berarti sudut PLQ-nya sama dengan 134 derajat dikurangi 90 derajat ya, paham ya? Atau hasilnya sama dengan 44 derajat. Oke, seperti itu penjelasannya, gampang dimengerti ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua garis sejajar, ini garis yang ini ya. Oke, kemudian dipotong oleh garis ini. Ini sejajar dengan garis itu ya, tidak ada namanya ini. Ini titik sudut ini besar sudutnya adalah 56 derajat. Ini A plus 14 derajat, yang di sini adalah 3B min 7 derajat ya. Ini sehadap, ini sehadap, berarti besarnya sama ya. Kita lihat penyelesaiannya ini, tentukan nilai A dan B ya. Kita tentukan nilai A dan nilai A-nya ini dan B-nya ini ya. Kita lihat penyelesaiannya, berarti 56 derajat ini sama dengan A plus 14 derajat ya, menjadi seperti ini. Oke, kemudian A derajat ini, A derajat itu sama dengan 56 derajat dikurangi 14. Ini plus ini mengurangkan ke sana ya, berarti A-nya itu adalah ini 56 derajat dikurangi 14 derajat ini, atau A-nya sama dengan 42. Paham? Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita cari B-nya. Ini sehadap ya, berarti 3B min 7 derajat sama dengan 56 derajat, nanti min 7 derajatnya menjadi plus di sini ya. Oke, 3B derajat sama dengan 56 plus 7 derajat, jelas ya. Menjadi 3B derajat sama dengan 63 derajat, paham? Oke, kemudian B-nya ini adalah 63 per 3 ya. Itu hasilnya sama dengan 21. Paham? Bisa dimengerti? Baik, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat ya. Perhatikan gambar berikut, ini ada apa namanya? Tangga ya, ke rumah yang lantai 2 ini. Kemudian ini ada pagarnya ini supaya untuk pegangan naik ke sana. Oke. Kemudian di sini sudutnya adalah 65 derajat ya. Kemudian yang di sini adalah A derajat, berarti ini saling berpelurus nanti ya. Oke. Kalau sudut ini sudut 65 derajat ditambah A derajat ini adalah 180 derajat karena saling berpelurus, paham ya? Oke, kemudian ini B derajat juga di sini ya. Oke. Ini sehadap ya. Oke, maka tentukan nilai A dan B ya. Kita lihat penyelesaiannya ini adalah ini 65 derajat plus A derajat itu sama dengan 180 derajat, ini saling berpelurus ya. Kemudian A derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat ya. Oke. Menjadi sama dengan A itu sama dengan 115 derajat. Paham ya? Nah, karena sudut A derajat dengan sudut B derajat ini sehadap, berarti nanti besarnya sama ya. Ya, ini A derajat sama dengan B derajat, ini dua sudut yang sehadap, besarnya sama, maka B-nya itu juga sama dengan 115. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.